Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldila Sifa Sabana dengan NIM akhir 1061 dari Fakultas Pertanian. Nah, pada kesempatan kali ini saya sedang mewawancarai salah satu pengusaha muda jamur tiram asal Jember dengan nama Nama saya Ilham, Mbak. ya baik. Nah, di sini ada nih seorang pengusaha muda yang bernama Mas Ilham. Ya, begini Mas, saya di sini bertujuan untuk mencari tahu dan belajar sharing-sharing mengenai usaha jamur tiram. Baik, untuk tujuan dari usaha saudara sendiri itu awalnya tuh gimana dibentuknya? Sebelumnya untuk tujuan berdirinya usaha saya sendiri ini berasal dari adanya kayak inisiatif dari saya. Karena gini, dulunya kan saya juga sempat sekolah di SMK Pertanian yang ternama di Jember. Nah, terus giliran setelah lulus sempat ada kepikiran kayak bingung untuk mencari pekerjaan kayak gitu. Nah, bekal yang sudah saya dapatkan selama saya bersekolah, dari sanalah saya kembangkan untuk bisa menjadi seorang wirausaha seperti itu, Mbak. Ya baik, jadi itu tujuannya ya inisiatif dari diri sendiri ya. Benar-benar. Oke, baik, ini perlu dicontoh nih untuk para generasi muda yang bingung cari pekerjaan, ini bisa nih untuk dilatih ya gitu. Usaha ini sendiri tuh kapan ya untuk mulainya? Sebenarnya usaha ini cukup masih bisa terbilang baru-baru aja sih, Mbak. Karena gini, kunci utama kita memulai usaha itu kita harus berani yang namanya kita itu mengambil risiko, baik dari kerugian, baik dari segi kerusakan dan lain-lainnya. Maka dari sana saya juga perlu belajar, khususnya meskipun saya di sini juga mempunyai bekal selama bersekolah dulu. Nah, saya belajarnya itu saya sharing-sharing terhadap petani-petani yang sudah memulai terlebih dahulu untuk usaha ini. Nah, untuk usaha ini awal berdiri ini bisa dibilang hampir memasuki 1 tahun, Mbak. Lama juga ya, Iya, 1 tahun. Ya, bisa dibilang baru sih, Mbak, kalau 1 tahun ini kalau buat petani-petani jamur tiram sih. Baik, terima kasih. Nah, untuk awal mula dari produksi jamur tiram ini tuh siapa saja yang terlibat? Sebenarnya gini, Mbak, kalau kita berbicara terkait produksi jamur tiram itu sebenarnya kalau saya pernah sharing-sharing nih ya terhadap petani-petani jamur tiram yang sudah memulai lebih awal dari usaha yang saya kembangkan saat ini, itu sebenarnya kalau petani ini ada 2 macam. Pertama, petani itu memang memproduksi untuk dirinya sendiri, untuk pasokan budidaya jamur itu sendiri. Dan untuk yang kedua ini ada tipe petani yang memang benar-benar menyuplai kebutuhan terhadap petani jamur tiram yang ingin memulai usahanya kayak gitu. Nah, namun pada dasarnya kebanyakan yang saya temui kasus di lingkungan para petani jamur tiram itu kebanyakan mereka ketika sudah mereka ini mendapatkan pasokan jamur tiram, bahkan pesanan seperti itu, Mbak. Pesanan, mereka ini lupa akan budidayanya. Dia malah terlalu nyaman dengan pembuatan backlog itu sendiri kayak gitu, Mbak. Bisa dibilang sepertinya itu lebih menguntungkan kita menjual backlog media jamurnya daripada kita menjual hasil jamur itu sendiri. Sepertinya itu lebih ke sana sih, Pak. Cuma dari pengalaman saya untuk petani sendiri ya juga ada yang memang memproduksi backlog, namun di sana itu langsung dipakai sendiri kayak gitu. Nah, untuk jamur tiram sendiri ini untuk di wilayah Jember juga ada beberapa komunitasnya yang terlibat juga. Kita di sini juga bukan individual. Ya baik, nah untuk selanjutnya nih, ini usaha milik sendiri atau bekerja sama dengan orang lain atau perusahaan lain? Untuk usahanya sendiri bisa dibilang ini memang pribadi,
tidak ada hubungan kerjasama nih dari pihak manapun. Untuk kerjasama nggak ada, cuma kita kayak sharing-sharing terhadap kayak bagaimana budidaya, bagaimana ketika mengalami penyakit seperti ini. Itu nanti kita di sana ada yang namanya komunitas para petani jamur tiram juga gitu. Ya, untuk usaha ini sendiri apakah ada struktur kepengurusan seperti itu untuk mengelola produksi jamur tiram ini? Kalau struktur itu yang nggak ada sih Mbak. Ya, Langsung diolah sendiri. Iya. Untuk tenaga kerja sendiri itu masih belum ada atau? Gini, untuk tenaga kerja sendiri sih biasanya kalau memang saya ini sedang ada urusan keluar, memang di sini memang sepi ya rumah, entah itu ada dengan keluarga atau apa. Biasanya saya memang mengajak teman-teman yang terdekat untuk merawat jamur ini untuk sementara waktu. Tapi memang pada dasarnya untuk budidaya jamur tiram ini itu murni kalau mamanya kesehariannya itu dari saya sendiri. Oh, jadi untuk tenaga kerjanya ini itu ya kondisional saja ya. Nah, kira-kira nih ini skala usahanya ini termasuk skala usaha kecil, menengah atau yang besar? Kalau mamanya untuk yang saat ini nih masih skala budidaya menengah. Kira-kira untuk persediaan inputnya sendiri itu dari mana? Terus harganya itu biasanya berapa ya, Mas? Kalau mamanya input itu ya Mbak ya. Kalau dari usaha saya sendiri nih, sebelumnya saya tidak memproduksi sendiri untuk backdropnya, karena pertama itu biayanya juga cukup besar untuk modal awal pembuatan alat. Terus kedua, bahannya itu juga saya juga cukup membutuhkan banyak masukan kayak gitu. Entah itu dari medianya itu banyak hal Mbak. Kita bisa memakai kayak serbuk kayu sengon, serbuk kayu jati. Intinya bahan dasar dari sisa limbah kayu-kayuan itu bisa untuk dijadikan bahan pembuatan jamur tiram. Untuk saat ini dari saya sendiri saya tidak memakai itu karena pertama itu biasa. Mungkin untuk jangka depannya mungkin dari saya sendiri ya menginginkan adanya kayak memproduksi sendiri kayak gitu. Cuma untuk sementara ini saya masih bekerja sama kayak membeli backlog ini dari petani jamur tiram yang lain. Nah, untuk pembelian backlognya sendiri tuh sama petani jamur tiram lainnya itu dengan harga berapa ya? Kalau petani jamur tiram yang lainnya kita berkisar harga 3.000. Satu backlognya. Satu backlognya bisa pun sampai mencapai harga 2,5. Tapi untuk 2,5 sendiri ini ketika kita memesan dalam jumlah cukup besar Pak gitu. Oh ya, untuk modal awalnya sendiri berapa? Kalau modal awal saya sendiri tuh memulai usaha di kebutuhan 500 Berapa tuh Mas? Kalau 500 backlog ini bisa dibilang biasanya sampai mencapai 1.300.000. Lumayan nih. Proses awal ya, karena ini pengeluaran dan pemasukan itu ketika kita memakai biaya yang cukup kecil, otomatis pemasukan yang kita dapatkan akan semakin juga. Tanpa ketika kita memakai yang namanya modal awal ini juga di angka sedang, tidak terlalu kecil, tidak terlalu rendah, maka keuntungan yang kita dapatkan juga banyak juga. Nah, untuk hasilnya sendiri tuh kira-kira berapa kilo gitu Mas jamurnya? Untuk satu harinya bisa mencapai sekitar 2 sampai 3 kilo. Lumayan juga. 3 kilo per harinya itu Mbak. Karena gini, untuk pula ini ngambilnya itu setiap 2 hari sekali. Nah, untuk pemasarannya sendiri tuh menggunakan sistem gimana? Apa melalui tengkulak atau langsung pergi gitu? Gini, untuk proses awal kita melalui yang namanya tengkulak. Nah, untuk pemasarannya sendiri biasanya ada kendala nggak sih? Untuk pemasarannya alhamdulillah untuk sekarang ini Masih udah lancar-lancar aja? lancar. Alhamdulillah. Jadi nggak ada kendala nih ya? Cukup sekian nih
wawancara saya Adila Sumasabana dengan Mas Ilham. ya, pengusaha muda jamur tiram dari Jember nih. Nah, untuk selanjutnya kita kepoin aja nih usaha jamur tiram